Gereja Tewahedo Ethiopia. Arti Tewahedo itu adalah tentang duinatur, Yesus, manusia dan Allah itu. Jadi Tewahedo atau dalam bahasa Arabnya, ini bukan merujuk kepada doktrin ya. Tewahedo dan Tauhid. Tauhid itu artinya adalah unification atau penyatuan. Itulah yang kami mengerti di dalam Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu bukan hanya Allah saja, tapi dia juga secara sempurna menjadi manusia. Karena pengikut konsili Kalsedon. Enggak. Tahu nggak kira-kira Katolik sama Ortodoks bedanya apa? Nggak tahu. Kan pecah kan? Nggak tahu saya. Itu bukan gara-gara Kalsedon. Bukan, maksudnya Bukan. perpecahannya. Perpecahannya Katolik sama Ortodoks kira-kira tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa la karihal kafirun wa karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Kenapa aku terlihat cantik sekali di TikTok? Karena TikTok itu punya filter Durjana. Teman-teman di sini wajah asli ya. Tapi nggak jelek-jelek amat lah. Oke, ikhwah yang ada di rumah dimanapun anda berada, baik ada di dalam arwah, di dalam alam barzah, di dalam khayalan, silakan kumpul. Ada video menarik yang ingin kita reaction. Ini kita membahas tentang video yang udah dipublish, yang kita tunggu-tunggu selama ini, yaitu antara Pak Dodi tandingan Kayapas. Baru ketahuan mukanya si Kayapas alias si Edwin, atau mungkin teman-teman kalau lihat di apa namanya Metatron, nama dia tuh namanya itu Metatron ya kalau di TikTok teman-teman ya. Nanti aku kasih juga ada beberapa video tentang Metatron ini ya, dan sempat aku rekam tadi ketika dia berdiskusi di Komal dengan teman-teman Muslim ya. Nah, by the way kita akan membahas tentang beberapa VT yang udah aku potong ya. Dan ini menarik untuk dibahas by the way. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang VT-VT yang aku ingin tangkap dari ini daripada argumen ini sama banget ketika kita lagi diskusi lintas iman nih guys. Ketika kita lagi diskusi waktu di Zoom itu, ya hampir sama seperti itu. Apa yang disampaikan si Edwin, nggak jauh-jauh dari klaim bahwa dia lebih dulu daripada umat Islam. Contoh kata tauhido, ya tauhido dia gunakan bahwa tauhido itu artinya adalah kami menuhankan dua natur gitu, naturnya Yesus dan naturnya Tuhan kata dia. Terus dulu pernah kita diskusi sama dia itu di Zoom, dia bilang bahwa umat Islam itu meniru ortodok, cara sholatnya ortodok, yaitu sholatah dan juga mentahirkan diri, wuduk tuh. Banyak sekali argumen dari si Jody ini yang menunjukkan bahwa dia lebih dulu dan lebih berhak dan lebih benar pemahamannya terkait tentang apa klaim-klaim dalam Islam tuh. Banyak teman-teman mungkin kalau nonton dulu ya video-video kita lagi diskusi itu banyak banget, dan kita udah bantah dengan cara apa? Yang lu sebut semua itu dalam kitab lu mana diajarin gitu teman-teman ya, karena kitabnya pakai bahasa Yunani. Itu yang perlu kita pahami. Oke, sekarang kita bahas ini. Ada satu VT yang memang kita potong sih ya. Mohon maaf ya Dr. Richard ya. Kita fokus kepada Pak Doninya nih. Sama Edwin nih. Edwin ini nggak level sama Pak Doni. Kenapa? Edwin ini adalah lawan debat kita biasanya gitu ya. Dan bahkan sering banget blunder gitu. Tapi hari ini dia menghadapi Pak Dondi. Dia mencoba untuk mendebat atau mencoba untuk menguak Pak Dondi. Tapi sayangnya Dr. Richard menghentikan ya. Teman-teman kalau boleh lihat videonya ya. Ketika udah mulai ini Dr. Richard mengalihkan gitu. Karena saya tahu nih Dr. Richard bakalan clash nanti nih. Nah, kita lihat satu video dulu yang udah aku kirim ke Julius. Silakan diputarkan dulu. Ini yang lucu banget nih. Aku fokus ke Pak Doni ya guys. Silakan diputarkan dulu. Gereja Tewahedo Ethiopia. Arti Tewahedo itu adalah tentang duinatur, Yesus, manusia dan Allah itu. Jadi Tewahedo atau dalam bahasa Arabnya, ini bukan merujuk kepada doktrin ya. Tewahedo dan Tauhid. Tauhid itu artinya adalah unification atau penyatuan. Itulah yang kami mengerti di dalam Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu bukan hanya Allah saja, tapi dia juga secara sempurna menjadi manusia. Karena pengikut konsili Kalsedon. Enggak. Tahu nggak kira-kira Katolik sama Ortodoks bedanya apa? Nggak tahu. Kan pecah kan? Nggak tahu saya. Itu bukan gara-gara Kalsedon. Bukan, maksudnya perpecahannya. Perpecahannya Katolik sama Ortodoks kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Roh Kudus berasal dari anak atau dari anak dan bapak? Enggak, kita bahasnya Isa dulu. Oh enggak ya, ini Oke, kita lanjutkan. Kalau Dondi, sesi berikut. Kok Dondi, apa sih ajaran Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran? Intinya
ajaran Nabi Isa adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita lihat, apakah kira-kira bisa diterapkan gitu dalam kehidupan nyata gitu ya? Oke, misalnya contoh. Ini Bible ini kan istilahnya dari Timur Tengah, mungkin dari Romawi ya berkembangnya, dibawa oleh negara-negara Eropa pada waktu kolonialisme dengan slogan 3G, kan Gospel, Gold, Glory. Pada saat misalnya satu negara datang ke sebuah tanah kosong yang belum merdeka, negara yang belum merdeka, datang, terus kemudian dia menjadi penjajah misalnya, ya, belum ada pemerintah, belum ada negara nih, datang menjajah, terus memberikan Bible dengan ajaran kasihilah musuhmu gitu. Kira-kira orang yang di daerah itu menerima ajaran musuh, malah kan musuh saya kan penjajah. Terus masa saya suruh mengasihi penjajah, gimana caranya gitu? Nah itu yang menurut saya tidak bisa diterapkan gitu dalam dunia. Artinya tidak bisa diterapkan dari waktu ke waktu. Mungkin kalau dalam ruang yang agak sempit mungkin bisa, ya. Ketika ada hukum yang berlaku misalnya gitu. Tetapi misalnya seorang pun misalnya dizolimi, misalnya dirugikan, tetap saja orang akan mencari keadilan. Maka itulah ada hukum gitu. Saya hargai pandangan itu. Ko Dondi, ada beberapa yang spesifik mungkin ya tentang ajaran yang Nah, jadi video pertama yang kita putarkan barusan itu di situ Pak Dondi bertanya kepada si Edwin bahwasanya apakah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri gitu. Itu pertanyaan Pak Dondi ya. Nah, Edwin tuh coba lari sebenarnya dari jawaban dari menjawab karena konsekuensinya nanti Pak Dondi mau bilang gini. Ya kalau dia dibangkitkan berarti bukan hari kebangkitan dong, tapi hari dibangkitkan gitu sebenarnya Pak Dondi. Aku tuh kesel banget lihat ketawanya Pak Dondi tuh. Kenapa? Gak tau, aku sampai kesel. Aku sampai japri dia tahu. Aku sampai japri dia. Aku bilang, Pak, ketawanya nyebelin banget. Aku bilang kan. Nah terus sampai gini Pak Dondi bilang nih. Itu aku kasihkan. Aku potong VT-nya kan. Tuh. Oke. Nih. Tuh sampai ini dia nih. Sampai terkenal dia nih. Dondi gila. Gokil Pak Dondi sampai ini dipublish banyak orang nih. Tengok nih ya. Kata Pak Dondi bilang nih. Gua posting yang ini kata dia, yang pas aku potong ini. Pak Dondi kata aku jahat ketawanya kata aku. Aku tuh kesel banget sama ketawanya sampai kayak kata dia tuh fokus kepada Dokter Richard. Pak Dondi tuh fokus ngelihat Dokter Richard gini loh dok, yang gimana. Ya ada satu hal ya di video itu yang aku nggak sempat buat potong. Pak Dondi tuh gini, lu tau nggak Dokter Richard gitu, apa perbedaan antara Ortodok dengan Katolik ya? Dan itu di stop sama si Edwin gitu. Karena kalau seandainya Dokter Richard tahu, ternyata antara ajaran si Edo sendiri dengan ajarannya Pak Dokter Richard itu berbeda, takutnya keterguncangan iman akan muncul guys. Tapi ini publik harus tahu. Insya Allah publik akan segera tahu apa doktrin-doktrin yang ada dalam Islam ataupun dalam Kristen. Ya sekarang kita serahkan kepada publik untuk menerima atau tidak, karena itu hak publik. Kalau ada yang menerima Kristen masuk akal menurut mereka ya monggo silahkan, dan kalau ada yang mengatakan bahwa itu tidak masuk akal ya silahkan pilih Islam, itu hak kalian by the way. Nah inilah masanya, masa-masa yang kita tunggu bahwa debat lintas agama ini akan menjadi skala nasional dan akan diperlihatkan oleh banyak pihak, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat TV One akan mengundang banyak orang dari kalangan debater-debater, atau TV nasional akan menampilkan setelah Pilpres mungkin untuk memperlihatkan ada diskusi lintas iman yang ya bisa jadi nanti pemerintah akan memilih beberapa orang yang dianggap kalem ya, seperti Pak Doditan misalnya, atau seperti orang-orang yang kalau saya mungkin nggak mungkin ya, karena saya termasuk barbar, dianggap sadis gitu ya, karena omongan saya itu tidak akan pernah bisa diterima oleh banyak orang. Kenapa? Ketika saya bilang Tuhan lu bertobat nggak, itu kan pertanyaannya mengerikan buat teman-teman Kristen. Kenapa? Karena pertanyaan itu pun berdasar. Nah, karena tidak sedikit umat Kristen yang terkadang gara-gara omongan mereka itu kita menjadikan omongan mereka ke iman mereka dari standing point kita berdiri dari situ. Contoh kayak mereka bilang, oh Tuhannya PL, Tuhan kamu tuh jahat kata dia misalnya, Tuhan kamu tuh banyak membunuh, tidak mengajarkan kasih musuh. Oke, tapi di dalam kitabnya PL itu Tuhan tidak mengajarkan kasih musuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah pertanyaannya Tuhannya sama nggak? Sama. Nah, terus kok berubah? Apakah dia bertaubat? Nah ini kan pertanyaannya logik ya. Tapi pertanyaan ini aku yakin akan membuat publik ngamuk, murka, dan aku bakalan dikejar kalau aku mengeluarkan statement ini seandainya ini terpublish gitu ya. Tapi oke, yang penting kita alhamdulillahirobbilalamin ya, ini tayang juga akhirnya. Masya Allah, aku tuh pede banget kalau ini tayang. Kenapa? Aku yakin kok Pak Doni itu bukan namanya guru gue.
tidak mungkin akan blunder. Kenapa? Karena beliau tuh mempelajari dengan literasi. Beliau baca dan beliau tunjukin semua tadi. Masalah Isa dengan Yesus contohnya. Nih lihat nih dalam kitab Bible sendiri itu Yesus itu dipanggil dengan apa? Isa. Yohanes dipanggil dengan apa? John. Yakobus dipanggil apa? Andreas. Kemudian siapa lagi tuh? Beberapa nama yang berbeda tapi namanya disebut berbeda tapi tokohnya sama. Ya kurang lebih seperti itu. Perspektifnya berbeda tapi tokohnya sama. Nah, ini yang kita pahami. Karena Kristen mendapatkan informasi dari anggapan orang, contoh anggapan orang terkait tentang silsilah Yesus misalnya. Orang Kristen mendapatkan informasi dari Lukas yang mencari tahu sendiri, menganalisa apa ya, kayak mencari tahu, mengumpulkan informasi-informasi lalu membukukannya untuk Theophilus. Beda dengan Islam. Islam walaupun di abad ke-6 kita mengklaim bahwa itu adalah informasi dari Tuhan, sebagaimana Musa yang juga dapat informasi dari Tuhan terkait tentang penciptaan semula bumi. Mustahil Musa itu tahu penciptaan bumi itu dari bukti empirik, karena Musa itu tidak hadir ketika bumi diciptakan, tapi dia bisa membukukan tentang penciptaan bumi di pertama sekali. Nah, masalahnya dari mana dia dapat info itu? Itu tradisi Semitik di mana orang-orang yang bernama Nabi ini mendapatkan informasi dari Tuhan, tidak hasil pencarian mereka. Karena kalau memang seperti itu tidak bisa kita terima juga kitab Perjanjian Lama, karena kitab Perjanjian Lama itu berisi konten-konten di dalamnya adalah kisah-kisah yang dituliskan oleh konon katanya Musa yang menuliskan 5 kitab Musa, di mana Musa tidak berada pada saat itu. Mustahil Musa bisa dikatakan empirik ilmiah ketika menceritakan Tuhan melayang-layang di atas air, kemudian Adam di Taman Eden ada polemik dengan Tuhan dan iblis atau ular, kemudian Tuhan berfirman di dalam hati, di dalam kitab mereka. Mustahil itu bisa dilakukan secara historis dan juga empirik, karena itu hal-hal yang di luar nalar, seperti Elia naik ke atas langit, Henok diangkat ke atas langit. Itu kan mustahil. Musa mendapatkan dari bukti atau fakta-fakta empirik atau fakta historis. Siapa yang bisa membuktikan secara empirik Tuhan pernah di Taman Eden? Emang ada gitu wartawan gitu atau arkeologi gitu yang membuktikan ada alat-alat Tuhan yang ketinggalan di Taman Eden? Pasti akan dijawab, wah kan udah hanyut ketika zaman bandang Noah gitu kan. Maka tidak bisa dikatakan empirik. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Wahyu. Sama seperti kitab Wahyu ya, bahkan orang Kristen sendiri itu percaya bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab penampakan dari Yohanes yang adalah murid Yesus ketika di Pulau Patmos. Maka sebenarnya orang-orang beragama tidak bisa menyandarkan kebenaran itu kepada fakta historis sepenuhnya, karena tidak semua informasi dalam kitab suci itu adalah fakta historis. Makanya disebut dengan iman terhadap sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Dalam kitab Ibrani misalnya, definisi iman dalam Islam sendiri adalah percaya kepada apa yang disampaikan Tuhan melalui firman, melalui para nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Tapi cara kita, akademisnya kita, Islam itu adalah begini. Kita mendapatkan informasi, kita harus jelas siapa memberi informasi. Seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita harus tahu bagaimana karakter beliau. Ada potensi beliau itu berbohong, dan apa kira-kira sudut pandang dan latar belakang beliau berbohong, apa gunanya sih buat beliau berbohong. Nah, kita akan melihat secara ilmiah, secara logika gitu. Nah, kalau kita lihat dengan Yesus juga seperti itu. Kita tidak menolak semua 100%, 100%. Kita tidak tolak kitabnya teman-teman Kristen atau orang Yahudi sebagai firman Tuhan. 100% tidak. Tentu kebenaran itu karena orang Yahudi terbiasa menyimpan informasi by lisan, itu pasti ada sisa-sisa kebenaran itu. Tetapi yang kita imani bahwa informasi terdahulu itu mudah disesatkan, mudah terdistorsi. Dan cara kita mengimani kitab orang yang terdahulu, sebagaimana ulama kita menggunakan kisah Israeliat sebagai just for your information, tidak bisa digunakan sebagai apa? Landasan keimanan. Karena kita umat Islam, kitab kita adalah Al-Quran, maka Al-Quran adalah parameter. Kalau sama dengan Al-Quran kita terima, kalau berbeda kita tolak. Seperti itulah kita umat Islam beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kita umat Islam tidak perlu menemukan kitab terdahulu untuk berkeyakinan, karena kita tahu kitab terdahulu itu adalah kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Lalu mana kitab itu? Tidak ada kapasitas kita, tidak ada tanggung jawab kita untuk mencari kitab tersebut. Keimanan kita adalah meyakini bahwa kitab terdahulu itu ada, diberikan kepada Bani Israel yang bukan untuk kita. So, Bani Israel lah yang harus bertanggung jawab terhadap kitab mereka. Kalau mereka mengimani bahwa Bible adalah kitab mereka, by the way tidak juga ya, tidak semua orang Yahudi percaya dengan Bible, karena mereka juga tidak semua percaya kepada Septuaginta. Bahkan orang Yahudi memiliki teks yang disebut dengan teks Mesorah yang banyak perbedaannya dengan Septuaginta. Nah, artinya di sini mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasrani mendapatkan informasi dari informasi yang berbeda atau informasi yang sama tapi dipahami berbeda. Maksudnya adalah begini.
Orang Yahudi percaya dengan teks Mesorah, orang Kristen percaya dengan teks Septuaginta. Antara teks Mesorah dengan teks Septuaginta itu ada perbedaan. Bukan hanya perbedaan dari isinya, tetapi juga perbedaan terhadap memahaminya seperti apa. Contoh, orang Kristen percaya dalam kitab teks Septuaginta atau kitab Perjanjian Lama itu terdapat nubuatan untuk Yesus, orang Yahudi tidak menerimanya. Maka bagaimana umat Islam dalam hal ini menanggapi? Tentu kita akan bingung mana yang benar di antara Kristen dengan Yahudi cara memahaminya. Nah, karena sudah ada kebingungan inilah sudah banyak yang tersesat dalam makna dalam Islam ya. Saya disclaim dulu ya, tersesat dalam perspektif Islam memahami siapa Nabi Isa. Kenapa? Mereka berlebihan dalam perspektif Islam. Yahudi berlebihan membenci Yesus, mengatakan bahwa dia adalah anak hasil zina, bahkan dikatakan dia adalah penyesat dan juga guru palsu. Nah, Kristen berlebihan menanggapi Nabi Isa bukan hanya dijadikan orang yang disucikan, tetapi bahkan dijadikan sebagai Tuhan. Maka yang sesungguhnya dia diberitahukan oleh Allah kepada kita bahwa dia hanyalah Nabi utusan Tuhan yang tidak melampaui dan tidak berkurang. Maksudnya tidak melampaui dari kodratnya, naturnya sebagai Rasul dan Nabi yang baik dan juga soleh, tetapi juga tidak sehina yang disampaikan oleh orang Yahudi. Kita diberikan informasi di tengah. Nah, konsekuensi iman kita ini tidak menjadi asbab kebencian terhadap Nabi Isa atau Yesus, dan juga tidak menjadi asbab berlebihan kepada Nabi Isa atau Yesus, karena definisi Tuhan satu itu ya satu-satunya Tuhan, ya yaitu yang mengutus Nabi Isa itu dalam perspektif Islam. Nah, kalau kita rujuk kepada tiga agama ini, boleh saja tiga agama ini mengatakan bahwa perspektif mereka paling benar, itu hak orang beragama. Yahudi berhak mengatakan bahwa kita nggak terima Isa karena dalam perspektif kita yang namanya Mesias itu harus mampu menyelamatkan kita dari penjajahan orang Romawi. Sementara ketika Yesus hadir, jangankan menyelamatkan dari penjajahan Hansip Romawi ya, bahkan dia sendiri mati di tangan Hansip Romawi. Ya wajar kalau orang Yahudi kemudian mengatakan bahwa dia adalah guru palsu. Kenapa? Menurut mereka Yesus betul-betul mati. Itu kenapa Elia mengambil sumber dari Talmud mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh Yahudi. Kenapa? Yahudi membuktikan bahwa ini nabi palsu. Caranya dengan apa? Dia harus mati dibunuh. Ini juga yang digunakan oleh Yahudi di Khaybar, membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu dengan cara apa? Diuji dengan cara dibunuh. Kalau dia mati maka dia nabi palsu, karena dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 20 dikatakan nabi palsu itu kalau dia mengajak menyembah kepada ilah lain, menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan Tuhan, dia tidak akan pernah selamat. Nah, orang Yahudi itu punya pemahaman seperti itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad diuji dengan cara apa? Diracunlah makanannya ketika perang Khaybar. Tapi masalahnya adalah Rasulullah tidak wafat pada waktu itu, melainkan Rasulullah 4 tahun kemudian wafat setelah menaklukkan Mekah kembali dan melakukan pernikahan dan juga berperang. Artinya baginda Rasulullah itu tidak meninggal ketika diuji atau diracuni oleh orang Yahudi. Sementara kenapa orang Yahudi menolak Nabi Isa, dikarenakan Nabi Isa mati beneran menurut mereka. Sementara dalam Islam kita diberitahu bahwa Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan juga memiliki tugas terakhir nanti membunuh Dajjal. Sementara Nabi Muhammad ditolak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak berasal dari golongan mereka, Bani Israel. Bani Israel ini ada sebuah riwayat hadis ya. Kalau kita rujuk kepada sebuah hadis, Bani Israel ini pernah bertanya kepada baginda Rasulullah tentang 3 pertanyaan. Kalau kau mampu jawab, maka kami akan menganggap engkau sebagai nabi. Kami akan bersamamu. Nah, 2 pertanyaan tuh terjawab ketika Rasulullah bertanya terkait tentang bagaimana spermanya perempuan, spermanya laki-laki. Rasulullah menjawab kalau spermanya laki-laki itu gini, spermanya perempuan begini. Kemudian ditanya terkait tentang ini tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat ke-96 apa 97 98 antara itu ya. Karena itu hafalan saya tuh. Saya sedang menghafal ayat itu. Kalau nggak salah tuh dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul mangkana aduwwal li Jibrila. Kalau nggak salah begitu ya. Kul mangkana aduwwal li Jibrila. Sorry, aku coba ya kan aku lupa tuh. Padahal hafalan aku sampai di situ, guys. Aku baru tahsin kemarin. Kemarin ada beberapa makhraj yang harus aku perbaiki. Oke, 98 ya. Al-Baqarah 98. Kalau nggak salah tuh ayat sebelumnya tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Ini 98 nih. Ayat 98 kalau nggak salah. Al-Baqarah 98. Di situ dikatakan bahwasanya wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Jadi kalau kita rujuk dalam terjemahan surah Al-Baqarah yang menjadi hafalan aku ini di ayat ke-98-nya kita bacakan. Sini akan merujuk kepada hal yang akan aku kasih poinnya, yaitu bahwa di 97 sorry
Ini 96, sorry. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak ya. Di sini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang Yahudi itu akan menjadi orang yang tamak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasana. Nah, kemudian dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, perspektif Yahudi terkait tentang Nabi atau Mesias adalah dia akan cobai dulu tuh. Nah, ini juga ayat ke-9798 ini adalah ketika mereka mencobai baginda Rasulullah Muhammad SAW nih. Mereka menolak Nabi kita di sini nih. Nah, kalau Nabi Isa wajar mereka menolak karena menurut mereka Nabi Isa itu mati tuh. Tapi di sini Nabi Muhammad diuji sama mereka nih. Kata mereka gini. Seandainya dia bertanya dua pertanyaan jawab sama Rasulullah dan dia bilang oke, Masya Allah jawabannya betul ya, Masya Allah jawabannya betul. Dalam nas yang kita temukan mereka menggunakan lafaz seperti itu, Masya Allah, maksudnya ya Allah gitu, dia menyebut nama Allah dalam perspektif hadis yang kita miliki gitu. Kemudian mereka bertanya terkait tentang siapa kekasihmu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini turun ayat ini, ayat 97 nih ya. Nih, kata Nabi adalah kekasihnya adalah malaikat Jibril alaihissalam dan mereka menolak itu. Disinilah kita berpisah katanya. Karena mereka benci sama malaikat Jibril. Bagi mereka tuh malaikat Jibril tuh suka menganiaya, suka menghukum gitu. Jadi mereka nggak suka. Coba kalau disebut Mikail kata mereka, kan gitu ya. Disinilah mereka menolak Nabi Muhammad. Nabi Isa ditolak karena mereka menganggap Nabi Isa adalah anak hasil zina dan juga akhirnya betul-betul mati sesuai dengan apa yang mereka mau. Kalau mati berarti bukan Nabi beneran dong. Dan menurut mereka benar-benar telah mereka bunuh dan ini juga yang diimani oleh orang Kristen. Sayangnya orang Kristen menganggap bahwa Nabi Isa ini mati untuk menebus dosa mereka, sementara Yahudi menganggap bahwa ini mati beneran karena hukuman Tuhan, karena dia Nabi palsu. Sementara ketika Nabi Muhammad mereka menolak karena Nabi Muhammad menjawab kekasihnya siapa malaikat Jibril. Maka turun ayat ini Al-Baqarah surat ayat ke-97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Tuh, di sini dikatakan sama Allah turunkan ayat habis itu. After pertanyaan jawab itu Allah turunkan ayat. Nah, lalu Allah pertegas lagi nih kedustaan dari Bani Israel nih. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Di sini Allah katakan, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Maka disitulah berpisahnya orang Yahudi dengan baginda Rasul tidak mau menerima. Nah, jadi perspektif kita berbeda. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu adalah anak yang tidak anak hasil zina dalam perspektif Islam. Kemudian Nabi palsu karena mati, betul-betul mati, memenuhi nubuatan Ulangan pasal 18 nomor 20. Orang Kristen menganggap kematian dia itu adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa mereka, menebus kutuk hukum Torah. Galatia pasal 3 ayat 13 terkutuk. Nah, umat Islam diberitahukan sama Allah bahwa dia adalah hanya nabi biasa yang diberikan kelebihan dan berdoa kepada Allah. Nah, apapun yang kita imani tidak dibantah oleh kitabnya mereka. Dalam kitab perjanjian lama kalau kita telusuri nubuatan tentang adanya Mesias, kalau ada misalkannya kayak gini ya, bahwa Mesias itu begini, saya percaya kok. Pasti saya pastikan percaya namanya Mesias itu pasti diberikan nubuatan. Yang tidak saya percaya adalah nubuatan Tuhan jadi manusia sebagaimana imannya orang Kristen. Nah, kalau seandainya ada pernyataan dalam menurut perspektif Kristen bahwa dia ini adalah manusia, seorang hamba, seorang utusan, Yohanes 17 ayat 3, dia adalah seorang hamba. Saya juga percaya. Nah, umat Islam percaya semua. Jadi keimanan umat Islam itu tidak dibantah dua kitab suci ini. Kenapa? Karena mereka menunggu Mesias. Masalahnya adalah mereka menginginkan Mesias itu dari keturunan mereka. Nah, Kristen menganggap bahwa Yesus ini dari keturunan Yahudi. Tapi kalau dilihat silsilahnya di dua kitab, Lukas Matius, itu menurut anggapan orang dan tidak bisa dikatakan nasab. Kenapa? Bukan jalur bapaknya, karena dia emang gak punya bapak. Tapi mengambil jalur dari bapak tirinya, yaitu Santo Yosef, yang adalah suami dari Maria, ibunya Yesus yang dituliskan dalam Bible. Nah, kan itu tidak bisa dikatakan sebagai nasab atau silsilah dari Yesus sendiri. Karena memang bukan silsilah dia. Nah, jadi
dua-duanya menurut Islam tidak benar. Maka kita diberitahukan oleh Allah, apa yang penting menjadi keimanan kita adalah tidak membenci Nabi Isa. Keimanan kita tidak menjatuhkan kebencian kepada satu tokoh. Justru kita memuliakan tokoh yang juga dicintai oleh Allah. Nah, inilah Islam, nggak apa-apa kita berbeda keyakinan, nggak apa-apa. Tapi ketika ada klaim bahwa itu penyaliban Yesus itu adalah fakta historis, maka Pak Doni hadir kemudian kan memberikan petunjuk kepada Edwin, Elia, dan juga Dr. Richard bahwasanya masalah nama itu kan sesuatu yang tidak masalah. Buktinya nama murid-murid Yesus juga berbeda pelafasannya, bahasa Inggris dengan bahasa Ibrani-nya gitu atau bahasa Yunani-nya. Tetapi yang menjadi polemik adalah tentu tiga agama ini perspektif mereka mau agama Islam mau menunjukkan bahwa perspektifnya yang paling benar karena ini bersumber dari Tuhan. Kristen mengatakan bahwa perspektif mereka itu benar karena berdasarkan fakta historis. Yahudi mengatakan benar dong karena gue lebih duluan ada, gue yang menyaksikan, gue yang ngebunuh kan gitu. Boleh sah-sah saja, silakan klaim teologis itu dibenarkan kok. Karena kita berkeyakinan. Yang tidak boleh itu adalah ketika klaim bombastis itu tidak mampu dibuktikan seperti Yesus itu disalib adalah fakta historis. Maksudnya di sini adalah tokoh yang disalib itu benar-benar Yesus, itu belum bisa dikatakan fakta historis. Itu adalah pandangan teologi. Kenapa? Karena terkait tentang penyaliban Yesus itu muncul banyak sekali informasi yang berseliweran, informasi yang tidak pasti. Pertama, siapakah yang betul-betul melihat, memastikan yang di tiang salib itu adalah Yesus? Kita harus tahu juga ya guys, dalam Bible-nya teman-teman Kristen, Yesus itu bisa merubah wajah. Ya, dan dia juga berdoa sebelum ditangkap. Bahkan Hansip Romawi nggak tahu siapa Yesus. Buktinya dia harus dicium dulu dengan kudas, dicium kudus sama Yudas, baru dia bisa Hansip Romawi tahu oh ini Yesus. Artinya banyak hal-hal yang bisa dipertanyakan, tidak pasti dalam Bible. Bahkan ketika dia memikul salib itu digantikan sama Simon Kiriene atau Simon mana aku nggak tahu ya. Nah, digantikan sama Simon. Loh, siapa yang bisa memastikan kalau bukan Simon yang disalib gitu kan? Karena kecintaannya kepada Yesus menggantikan untuk membawa pikul salibnya aja dia terpaksa mau. Emang ada gitu dia teriak-teriak ketika dia dipikul di salib itu, aku bukan Yesus, gue adalah Simon gitu kan. Terus dari mana misalnya, oh emangnya Hansip Romawi nggak tahu kalau dia diganti? Masalahnya adalah dari mana juga Hansip Romawi tahu kalau itu yang Simon itu Hansip Romawi tahu kalau itu Simon atau Yesus? Karena dari awal kan aku udah bilang Hansip Romawi itu nggak banyak tahu tentang Yesus. Buktinya harus dicium dulu sama Yudas. Nah, keajaiban itu bukan hal yang mustahil terjadi dalam hidup Yesus karena Yesus itu ketika dicari banyak orang juga sering menghilang-hilang tuh. Dia bisa berkelit tuh. Iya dong, karena dia punya mukjizat. Kenapa aneh kemudian ada muridnya? Iya, bahkan Maria Magdalena aja nggak mengenal Yesus ya saat Yesus pertama sekali bangkit. Murid-muridnya juga kan dia lagi jalan terus ngomong, toto Yesus di samping dia. Dia nggak tahu bahwa itu Yesus. Bayangkan murid yang sama-sama dengan dia aja nggak tahu kalau itu Yesus. Kenapa coba? Tubuh kemuliaannya gitu. Maksudnya tubuh kemuliaan gimana? Nggak pakai daging gitu. Nggak mungkin tubuh kemuliaan itu merubah wajah atau mukanya keluar sinar semua gitu. Ya kaget lah semua orang pada waktu itu. Apa yang lebih masuk akal ketika dia masih berjalan bersama, dia nggak tahu kalau itu adalah Yesus. Ya udah wajahnya udah bukan wajah dia lagi. Itu yang masuk akal. Ya, kecuali dia nyamar pakai baju terus pakai tutup masker gitu kayak Bang Zuma misalkannya kan, atau matanya dikasih kumis atau pakai kumis Pak Tarno pakai topi Pak Tarno atau apa, mungkin dia nggak ketahuan nyamar. Tapi kan nggak mungkin Yesus seperti itu kan. Nah, jadi spekulasi ini berkembang. Bahkan dalam ranah kekristenan sendiri pun banyak informasi yang berkembang terkait tentang penyaliban Yesus. Ini aku tunjukin satu buku ya. Ini sebenarnya buku jawaban dari teman-teman Kristen terkait tentang teori-teori yang muncul terhadap penyaliban Yesus. Mana bukunya? I forget about this book ya. Oke, nanti aja kapan-kapan aku bawain ya. Nah, judulnya adalah Disalibkan oleh Media. Di buku ini banyak sekali pandangan teologi yang muncul terkait tentang teori-teori penyaliban Yesus. Bahkan buku ini membantahnya, tetapi ini membuktikan bahwa ternyata pandangan terkait tentang Yesus itu banyak beredar pada waktu itu. Nah, bahkan aku punya buku yang adalah ditulis oleh ini nih. Sorry ya guys, maaf ya nih. Aku bukunya di belakang laptop nih. Nah, bahkan ini ya buku dari William Barclay ya, ya nih, mohon maaf ya. Ini pemahaman Alkitab setiap hari. Ini kalau kalian lihat di halaman ke-10 aku akan bacakan ya, bahwa ada pandangan yang mengatakan satu surat yang muncul di abad ke-10, dan ini kalau orang Kristen bilang ini dari Gnostis tuh ya intinya ya wajar lah, mereka nggak mungkin mengatakan aliran yang berbeda dengan mereka itu aliran yang benar kan, pasti mereka bilang itu dongeng, sesat, bidat, ya wajar lah dari mereka kan. Tapi poin aku di sini adalah bahwa penyaliban Yesus itu banyak sekali teori yang muncul kemudian, artinya kan tidak secara pasti
teori itu benar-benar ada. Dan ketika Flavius Josephus mengatakan bahwa Yesus benar-benar disalib, umat Islam juga tidak membantah pembunuhan keji itu ada. Yang dibantah adalah yang tokoh yang disalibnya. Itu yang dibantah. Nah, kalau kita lihat di sini nih contoh ya. Nih, di halaman ke-10. Cerita ini muncul lagi dalam cerita-cerita Injil apokrif yang ditulis. Nah, mereka bilang Injil apokrif. Masalahnya gimana sih parameter membedakan antara Injil apokrif dengan Injil yang beneran? Siapa sih yang menjadi otoritas tertinggi menentukan ini Injil palsu, ini bukan, ini disembunyikan? Karena Injil apokrif itu artinya adalah Injil yang disembunyikan, Injil yang tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan keimanan orang-orang Kristen. Artinya doktrin dulu, baru kemudian terima atau tidak terimanya informasi. Gitu, paham nggak sih? Ini contoh nih, kita udah punya doktrin begini, pokoknya dia Tuhan aja. Tiba-tiba ada informasi kita temukan manuskrip, dia bukan Tuhan. Kita tolak, nggak, bodo amat, ini nggak mendukung kita. Begitu. Nah, jadi Injil ini dikatakan Injil apokrif, padahal ini ditulis oleh cerita tentang kisah Yohanes 97 di sini. Mengatakan bahwa ada dua natur, Yesus sebagai ilahi dan Yesus sebagai insani. Yang insani disalibkan, yang ilahi berbicara dengan Yohanes di dekat bukit di Golgota gitu loh. Nah, berarti ini ada perspektif yang berbeda terkait tentang penyaliban Yesus dan tidak ada saksi mata yang dekat, bahkan tidak diketahui murid yang dikasihi itu siapa yang dekat salib Yesus. Karena Maria Magdalena ada dua versi nih. Mau ditampilkan nggak ayatnya Jul mungkin? Tentang Maria Magdalena melihat dari dekat atau melihat dari jauh? Ada. Jadi kita gini ya teman-teman ya, oke nggak usah ditampilin ya. Intinya poinnya gini, silahkan kita menganggap berbeda tokoh ini, tetapi tidak perlu juga kita mengatakan bahwa kami itu loh fakta historis, karena itu klaim bombastis yang terbantah kemudian karena itu tidak bisa. Masalah teologi ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang historis, karena kalau bicara tentang historis harus ada saksi mata. Nah, bisa nggak Elia mengatakan atau dengan Edwin menunjukkan atau orang Kristen seluruh dunia menunjukkan siapa saksi mata penyaliban Yesus yang eksis, yang benar-benar menceritakan kejadian yang sesungguhnya? Flavius Josephus itu bukan saksi mata kematian Yesus, ya, karena murid Yesus kabur ketika hendak ditangkap, kecuali Simon yang membantu dia gitu. Kemudian tiba-tiba setelah kabur nih agak aneh juga ya, ketika kabur tiba-tiba dia berada dekat Yesus waktu disalib. Itu pun nggak tahu siapa murid yang dikasih. Ada yang mengatakan Yohanes, tapi kalau dikatakan Yohanes, loh bukankah surat Yohanes itu dia yang menulis, kok dia bilang murid yang dikasihi? Kenapa kan dia nggak bilang kalau dia aja? Kan ada sudut pandang orang kedua. Jadi ini apa ya? Tentu spekulasi akan muncul karena ayat ini ambigu gitu loh. Nah, jadi itu sih dari aku. Aku tuh mau mereaction tertawanya Pak Dondi aja gitu, ngejek banget gitu, maksudnya ngejek, bukan ngejek Kristen ya, sorry to say ya, ngejekin Edwin atau kayak pas mungkin dia tahu kali ya, oh ini si Edwin ya kata dia, karena Edwin itu loh teman-teman kalau boleh lihat ya, aduh blundernya sering banget ketika diskusi sama kita gitu loh, ternyata dia yang diundang. Mungkin orang Kristen lain mau nggak sih kalian diwakili sama Edwin gitu kan, tahu nggak sih siapa Edwin? Bukan pendeta juga, kenapa sih nggak pendeta Yusuf Manubulu, sorry, MYM gitu, Ezra Soru gitu kan, atau Budi Asali sekalian diundang sama Dr. Richard gitu kan, lebih punya kapasitas, atau sekalian aja Pak Bambang Nursena atau Burita Wahyu ya kan, ini Edwin loh, siapa sih Edwin gitu kan, tiba-tiba muncul gitu, padahal dia polemikus yang dulu sering debat sama kita gitu. Gitu aja sih, Jul, menarik sih lihat ketawanya Pak Jody, Pak Jody. Menarik mendengarkan tertawanya Pak Donitan, kayak ketawaku, kayak gitu ketawanya, lucu aja gitu. Udah lihat kan videonya? Julis menanggapi apa Jul? Ini Pak Donitan keren. Nggak ada sih, udah cukup aku. Ya udah itu aja ya, kita berbeda nggak apa-apa, asal jangan gontok-gontokan. Boleh kok menganggap apa yang kita imani itu yang paling benar. Tapi tentu ketika kita bicara ke publik kita harus bisa membuktikan. Ya buktinya dengan apa? Jangan standar janda dong ketika kita percaya bahwa informasi yang kita terima itu wahyu, lalu kita bilang bahwa kita loh dari fakta historis. Kalau ditanya, emang Musa gimana caranya fakta historis ketika menuliskan Tuhan melayang-layang di atas air? Oh, itu beda lagi konteksnya. Ya nggak bisa gitu dong ya. Jangan hipokrit gitu ya. Mari diskusi dengan cara baik. Ya mudah-mudahan diskusi besok diwakili di TV One, ada diskusi lintas iman misalnya, diwakili sama para apologet Kristen seperti Kiamat dan Sopiatul. Oh iya. Tante Uti gimana kabarnya juga? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.